Bab 1906. Baiklah kalau begitu. Madeline tidak punya pilihan selain setuju untuk mentransfer 10.000 yang dia miliki ke Desmond. Namun, tanpa sepengetahuannya, Desmond berencana mengantongi uang dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, Thomas membawa Gawain ke sebuah kuil kumuh dan terbengkalai yang merupakan kediaman Raja Tinju. Rumor mengatakan bahwa aura pembunuhnya terlalu kuat sampai-sampai dia merasa sulit untuk mengendalikan temperamennya. Untuk mencegah membahayakan nyawa siapapun, ia memilih untuk tinggal di kuil sendirian dan mengandalkan aura ilahi untuk menekan haus darahnya. Pintu berderit keras ketika kedua pria itu membukanya, terdengar seperti celoteh penyihir tua dan membuat mereka merinding. Mereka memasuki aula doa dan menemukan Raja Tinju sedang duduk di kaki patung dewa yang besar, mengenakan jubah biarawan yang gagal menyembunyikan otot pahatnya. Wajah pria botak itu berkerut, memberinya kesan dewa kemarahan yang hidup, yang sangat kontras dengan wajah tenang patung itu. Tepat ketika mereka hendak mengangkat kaki mereka ke ambang pintu, mereka melihat Raja Tinju perlahan membuka matanya. Hembusan angin mulai berputar-putar di sekelilingnya saat matanya yang merah menyala dengan niat membunuh. Tertegun oleh aura menakutkan, Thomas dan Gawain secara naluriah mundur selangkah. Thomas menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Saya sudah lama mendengar tentang Raja Tinju yang terkenal dan telah datang mengunjungi Anda. Desas-desus itu tidak adil bagi Anda, Tuan Raja Tinju. Namun, Raja Tinju bahkan tidak meliriknya karena matanya tertuju pada Gawain. Yang terakhir berdiri terpaku di tempat, tidak berani bergerak satu inci pun. Setelah beberapa saat, Raja Tinju akhirnya berbicara. Gawain. Kebahagiaan mekar dalam diri Gawain ketika dia mendengar namanya. Dia tidak menyangka Raja Tinju mengenalinya. Sungguh suatu kehormatan besar. Gawain dengan cepat membungkuk. Salam, Tuan Raja Tinju. Saya Gawain. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Bagaimana Anda tahu nama saya? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tuanmu, Osbert, adalah muridku yang paling tidak berguna, jawab pria itu. Mendengar itu, senyum Gawain melebar. Saya tidak percaya saya adalah murid utama Raja Tinju. Mengapa guru tidak memberitahu saya tentang ini? Melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk membuat dia marah, Gawain segera berlutut di depannya. Salam untuk Grandmaster saya, Tuan Raja Tinju. Namun, pria botak itu hanya meliriknya ke samping sebelum berteriak, keluar. Kamu tidak cocok untuk menjadi murid agungku. Kamu memalukan bagiku. Gawain merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya saat melihat ekspresi marah Raja Tinju. Dia pria kejam yang tidak akan ragu untuk membunuh orang lain saat dia marah, jadi aku yakin dia akan melakukan hal yang sama padaku. Dengan itu, Gawain dengan cepat berbalik untuk pergi. Tidak seperti dia, Thomas masih berdiri di tempatnya sambil memasang front yang berani. Kenapa kamu tidak pergi, nak? Raja Tinju bertanya dengan dingin. Thomas mengumpulkan keberaniannya dan menjawab, saya ingin mengundang Anda untuk bertarung dalam pertandingan, Tuan Tinju. Raja. Namun, pria botak itu hanya menjawab tanpa banyak emosi, saya tidak akan pernah bertarung lagi karena saya sudah pensiun. Anda boleh pergi sekarang. Saya bersedia membayar Anda 50 juta untuk satu pertandingan ini, Tuan Raja Tinju, Thomas bersikeras. Raja Tinju tertawa dingin. Apakah kamu pikir aku kekurangan uang? Satu kalimat itu membuat Thomas kehilangan kata-kata. Memang, uang adalah kotoran bagi seseorang seperti Raja Tinju. Selain itu, dia memiliki banyak properti yang beberapa kali lebih besar dari milikku. Jadi, itu normal baginya untuk tidak puas hanya dengan 50 juta. Selama Anda bertarung sekali ini, Tuan Raja Tinju, saya akan melakukan apapun yang Anda minta, pintanya. Raja Tinju terdiam lama sebelum menjawab, saya hanya punya permintaan sederhana. Temukan saya lawan yang layak. Saya tidak hanya akan melakukannya secara gratis, tetapi saya juga akan memberi Anda sejumlah besar uang. Bab 1907. Thomas senang dengan tanggapannya. Saya tidak akan menyembunyikan kebenaran dari Anda, Tuan Raja Tinju. Lawan yang kutemukan untukmu sangat kuat. Oh. Raja Tinju akhirnya tampak tertarik. Seberapa kuat? Jika kamu berbohong padaku, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Thomas merenungkannya sebelum menjawab, biarkan aku begini. Menurutmu berapa banyak pukulan yang bisa ditahan Gawain darimu? Raja Tinju mengejek. 1. Mungkin 2.
Yah, lawan itu hanya butuh satu gerakan untuk mengalahkan Gawain, jawab Thomas. Boxing King mengangkat kepalanya setelah mendengar itu. Apakah kamu serius? Tentu saja, Thomas menegaskan. Raja Tinju kemudian memanggil melalui pintu, masuk, Gawain. Pria itu buru-buru masuk. Apakah kamu memintaku, Grandmaster? Pukul saya. Gawain bingung dengan kata-katanya. Grandmaster mengizinkanku untuk meninjunya. Apa yang dia lakukan? Apa yang baru saja Anda katakan, Grandmaster? Saya tidak begitu mengerti. Aku ingin kamu meninjuku menggunakan seluruh kekuatanmu, dasar brengsek, kata Raja Tinju. Gawain ragu-ragu setelah mendengar itu. Bahkan tanpa Raja Tinju sebagai Grandmasternya, status dan kekuatannya juga bukan sesuatu yang bisa ditantang oleh Gawain. Sampah tak berguna. Raja Tinju bisa merasakan kemarahannya memuncak. Jika kamu tidak melakukannya sekarang, aku akan memukulmu sampai menjadi bubur. Dia berteriak. Baiklah kalau begitu. Dihadapkan dengan tidak ada pilihan lain, Gawain menggertakkan giginya dan melemparkan pukulan ke arah Raja Tinju dengan sekuat tenaga. Dia yakin bahwa dia bisa dengan mudah mematahkan tulang seniman bela diri itu. Tidak peduli seberapa kuat dia, bahkan jika aku tidak mematahkan tulangnya, setidaknya dia harus merasakan sakitnya. Bunyi keras terdengar saat tinjunya mengenai tubuh Raja Tinju. Gawain mundur beberapa langkah dari dampaknya. Tinjunya berdenyut-denyut kesakitan, dan ketika dia mencoba mengguncangnya, dia menemukan bahwa itu lemas. Saat itulah dia menyadari bahwa pergelangan tangannya patah. Boxing King, di sisi lain, tetap duduk, tidak bergerak. Tidak ada sedikit pun rasa sakit di ekspresinya, hanya sedikit cemberut. Seperti yang diharapkan dari Raja Tinju. Dia benar-benar kuat. Thomas mau tak mau berseru dalam hati, setelah secara pribadi menyaksikan Gawain menghabisi seseorang dengan pukulannya. Boxing King menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata, meskipun kamu adalah sampah yang tidak berguna di mataku, aku harus mengatakan bahwa kamu dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia ini. Lawanmu harus menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Karena telah mengalahkanmu hanya dengan satu gerakan. Baiklah, aku akan melawannya kali ini. Thomas sangat gembira dengan keputusannya. Terima kasih, Raja Tinju. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak melakukan ini untukmu tetapi untuk memenuhi keinginanku menemukan lawan yang layak, jawab Raja Tinju sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian berdiri dan menambahkan, pimpin jalan. Apakah kamu perlu mengemas beberapa barang sebelum kita pergi, seperti senjata? Thomas bertanya dengan hati-hati. Raja Tinju menggelengkan kepalanya. Senjata. Senjata terhebatku adalah tinjuku. Menatap kapalan tebal dan tua di buku-buku jari pria itu, Thomas tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Tangan-tangan itu pasti telah melalui banyak hal hingga menjadi begitu kasar dan kapalan. Sementara itu, di rumah sakit, Zeke telah menentukan bahwa Thomas memiliki hubungan dengan Netherworld dan dengan demikian, memutuskan untuk menyelidiki dia. Oleh karena itu, ia harus berpartisipasi dalam pertandingan tinju malam itu. Sore segera tiba. Tanpa basa-basi lagi, Zeke memutuskan untuk pergi ke gym. Tetaplah di sini dan istirahatlah dengan baik. Ada beberapa hal yang harus saya tangani, katanya kepada Emma, yang sedikit pulih dari pertemuan sebelumnya. Dia berbalik untuk pergi tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Namun, Emma berhasil meraih tangannya. Tunggu, Tuan Williams. Tolong jujurlah dengan saya. Apa yang Anda rencanakan? Dia bertanya dengan cemas. Tidak ada yang penting, jawabnya singkat. Emma menggelengkan kepalanya mendengar jawabannya. Jangan berbohong padaku, Tuan Williams. Anda berencana untuk berpartisipasi dalam duel, bukan? Keheningan Zeke menegaskan kecurigaannya. Bab 1908. Saya mohon, Tuan Williams. Anda tidak boleh pergi, kata Emma cemas. Senam itu memiliki banyak petarung elit. Meskipun Gawain adalah petarung yang kuat, dia bukan yang terkuat di sana. Tuannya, Osbert Hoffman, diberi gelar tinju Tyrant. Dia benar-benar petarung yang kuat, dan kekuatannya jauh melampaui Gawain. Oh, benar. Ada juga Raja Tinju, pencari kekalahan. Dia tinggal di sini, dan sepertinya Thomas juga mengenalnya. Dia belum bertarung selama bertahun-tahun. Namun, jika Thomas berhasil mengundangnya, aku khawatir itu kamu akan. Zeke tersenyum masam setelah mendengar itu. Siapa yang peduli dengan Raja Tinju dan Tinju Tyrant?
Di mata saya, mereka hanya beberapa hama. Aku bisa menghancurkan mereka hanya dengan jentikan jariku. Emma terus membujuknya, bertekad untuk tidak membiarkannya pergi. Saat keduanya berada dalam situasi pantang menyerah, pintu tiba-tiba terbuka. Itu Madeline, Ibu Emma. Aku membawa berita bagus, Emma. Baru pada saat itulah dia menyadari kehadirannya dan dia berada di tengah-tengah perjuangan dengan Oma. Ekspresinya langsung berubah gelap. Lepaskan tanganmu dari putriku, Zeke, dan segera pergi dari pandanganku. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk bersama dengannya. Dia akan mendorong Zeke pergi ketika Emma buru-buru bangkit dan melindunginya. Hentikan, Bu. Sudah aku bilang sebelumnya untuk tidak mencampuri urusan kita. Kalau tidak, aku akan mengakhiri diriku sendiri. Dengan sangat putus asa, Madeline ambruk di kursi. Apa yang telah saya lakukan di kehidupan masa lalu saya untuk membuat diri saya berada dalam situasi seperti itu? Anda gadis yang tidak patuh. Apakah Anda bertekad untuk membuat saya gila? Mendengar ini, Emma buru-buru mengubah topik pembicaraan. Lupakan tentang ini, Bu. Anda baru saja menyebutkan berita bagus. Ada apa? Madeline menjadi bersemangat begitu Emma mengemukakan berita itu. Benar. Mari kita bicara tentang hal-hal penting dulu. Ada harapan untuk kaki Amelia, Emma. Benarkah? Emma sangat senang. Cepat, Bu. Ceritakan semuanya. Kamu ingat Pak Fleming berjanji akan mencari cara untuk mengobati kaki Amelia, kan? Dia baru saja mengirim pesan, mengatakan bahwa dia telah mengundang penyembuh ajaib dari Linton Group. Dokter cukup yakin dia bisa mengobatinya. Dia akan datang malam ini. Mari kita pergi dan mendiskusikan kondisi Amelia dengannya kalau begitu. Terlepas dari kata-katanya, Emma masih memiliki emosi yang campur aduk. Di satu sisi, dia senang karena kaki Amelia bisa disembuhkan, tetapi di sisi lain, dia merasa terganggu karena Thomas adalah orang yang mengundang tabib ajaib. Jika aku tidak menyerah pada Thomas, tidak mungkin dia akan membiarkan dokter merawat kaki Amelia. Dia berada dalam dilema. Kenapa kamu ragu-ragu, Emma? Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mengobatinya. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini dan membiarkan Amelia lumpuh selama sisa hidupnya, dia akan membenci kita ketika dia dewasa. Dia seperti anak yang manis. Sayang sekali jika masa depannya hancur karena kakinya, kata Madeline sambil menghela napas. Ekspresi Emma berubah ketika dia mendengar itu. Dia bisa merasakan dirinya goyah. Apa yang mengorbankan kebahagiaan saya jika saya bisa merawat kaki Amelia? Menggunakannya untuk menukar kebahagiaan masa depannya sangat berharga. Pikirkan baik-baik, Emma, dan beri aku jawaban setelah 1 jam. Madeline memutar matanya ke arah Zeke setelah mengatakan itu. Jika kamu tahu apa yang baik untuk Emma dan Amelia, Zeke, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Zeke hanya tersenyum. Linton Group adalah milik saya, jadi tentu saja, Dokter Ilahi akan mendengarkan saya juga. Jika saya tidak mengizinkannya, dia tidak akan melakukan apapun bahkan jika Thomas datang dan memohon padanya. Lagi pula, orang di dunia ini yang bisa merawat kaki Amelia tidak lebih dari 5, dan para dokter di bawah kelompok ini tidak termasuk. Bab 1909. Selain itu, saya sudah merawat kaki Amelia. Dia akan bisa berjalan dalam 3 hari atau kurang. Madeline sangat marah saat melihat Zeke tertawa. Bagaimana mungkin kamu bisa tertawa di saat seperti ini? Apakah kamu punya motif tersembunyi? Pertama-tama, Linton Group adalah milik saya. Jika Anda ingin mencari bantuan dari Divine Doctor dari perusahaan, saya dapat membantu Anda di luar sana. Kedua, semua dokter yang bekerja di bawah Linton Group tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyembuhkan kondisi Amelia. Terakhir, saya sudah merawat kakinya. Dia bisa mulai berjalan setelah sembuh selama 3 hari. Anda tidak perlu meminta bantuan tabib ilahi, jawabnya dengan tenang. Emma dan Madeline terperangah. Katakan apa? Linton Group dipuji sebagai keajaiban di dunia bisnis miliknya. Dan dia sudah menyembuhkan kaki Amelia. Apakah ini nyata? Namun, mereka dengan cepat menyatukan diri. Ini harus menjadi lelucon. Bagaimana seseorang yang berpakaian seperti orang miskin bisa menjadi miliarder dan bos sebuah perusahaan besar? Dia harus menganggap kita bodoh. Wajah Emma tergores kekecewaan, sedangkan Madeline marah. Williams, apakah Anda mengajak kami jalan-jalan? Linton Group bernilai miliaran.
Apakah Anda memberitahu saya bahwa seorang miliarder akan berpakaian lusuh seperti Anda dan pergi berkeliling tanpa pengawal? Tidak peduli bagaimana saya memandang Anda terlihat seperti penjahat. Tidak mungkin kau ada hubungannya dengan tabib ilahi, apalagi memiliki kemampuan untuk menyembuhkan kaki Amelia. Dia sudah cukup menyedihkan, jadi jangan memperumit masalah lagi, bentak Madeline. Zeke bergegas membela diri. Saya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa saya tidak menelepon Presiden Linton Group agar Anda dapat memverifikasinya sendiri? Baiklah kalau begitu. Madeline mengangguk. Jika Anda benar-benar dapat menelepon Presiden, saya akan mempercayai Anda. Oleh karena itu, Zeke meraih teleponnya dan segera memutar nomor Leslie. Cincin, cincin, cincin. Emma dan Madeline memusatkan perhatian pada ponselnya, menahan napas dalam antisipasi gugup. Mereka menunggu dan menunggu sampai saluran itu mati. Tidak ada yang menjawab panggilan itu. Tanpa ragu, Madeline mencibir dan mencemooh, "Nah, lanjutkan aktingmu. Kenapa teleponnya tidak tersambung?" Zeke sedikit khawatir, tidak tahu mengapa Leslie tidak mengangkatnya. Apakah sesuatu terjadi? Setelah apa yang terjadi padanya sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah dan paranoid. Tidak punya pilihan lain, dia menelepon Dawn, yang segera menjawab panggilannya. Begitu panggilan tersambung, Zeke bertanya dengan cemas, "Downy, kenapa aku tidak bisa menghubungi ponsel Leslie? Apakah dia baik-baik saja?" Dawn menjawab, "Dia sedang rapat, jadi ponselnya dalam mode senyap." Perasaan lega menyelimuti Zeke. "Begitu. Syukurlah. Oh, omong-omong, bagaimana kabar Linton? Kelompok lakukan. Apakah ada masalah?" Cek, cek. Menimbang bahwa Anda mulai peduli dengan operasi Linton Group, Anda akhirnya ingat bahwa bisnis ini juga milik Anda, bukan? Nah, segala sesuatunya berjalan dengan baik dan semakin baik setiap hari. Pendapatan harian kami sangat besar. Tinggi sehingga aku bahkan tidak akan bisa menghabiskan semuanya seumur hidupku. Mengerti? Kirimkan saya laporan keuangan perusahaan nanti. Tentu, jawabnya. Saat Zeke mengakhiri panggilan, Emma dan Madeline menatapnya tak percaya. Dia baru saja berbicara dengan seseorang dari Linton Group. Dan orang itu menegaskan bahwa perusahaan itu miliknya. Itu pasti lelucon. Benar. Bagaimana mungkin seorang miliarder tampak begitu normal dan berbaur dengan orang biasa seperti kita? Thomas mungkin hanya memiliki kekayaan bersih lebih dari ratusan juta. Namun, dia jauh lebih mencolok daripada pria yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 kali lipat. Madeline menyuarakan keraguannya. "Kamu menggertak kami, bukan? Itu adalah seseorang yang kamu sewa untuk mengikuti tindakanmu, kan?" Bab 1910. Tiba-tiba, Zeke menerima pesan di ponselnya. Dawn baru saja mengirimkan laporan keuangan Linton Group kepadanya. Setelah membaca sekilas laporan itu, dia memberikannya kepada Emma dan Madeline. "Ini adalah laporan keuangan Linton Group untuk tahun ini. Jika Anda tidak percaya, lihatlah." Madeline dengan cepat mengambil teleponnya dan mempelajari laporan itu dengan cermat. "Yah, apakah itu nyata?" Emma bertanya, bergegas. Yang mengejutkan semua orang, Madeline mendecakkan lidahnya dengan jijik setelah membaca laporan dan melemparkan telepon ke arah Zeke. "Kamu bahkan meminta seseorang membuat laporan palsu untuk menipu kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kami idiot?" Bingung, Zeke berseru, "Palsu? Mengapa Anda berpikir itu palsu?" Dengan nada datar, Madeline mulai menyebutkan alasannya. Pertama, laporan itu menunjukkan bahwa laba perusahaan sepanjang tahun hanya 1 juta. Apakah Anda berharap saya percaya bahwa perusahaan bernilai miliaran hanya menghasilkan keuntungan 1 juta? Siapa yang Anda pikir Anda bercanda? Kedua, tidak ada tanda tangan, stempel perusahaan, atau apapun di laporan itu. Itu tidak lain hanyalah palsu. Zeke tidak bisa menahan tawa putus asa. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu palsu ketika Anda tidak tahu apa-apa? Satuan untuk angka-angka dalam laporan adalah 100.000, yang berarti bahwa perusahaan mendapat untung 100 miliar. Juga, tidak ada tanda tangan atau stempel perusahaan karena Leslie belum memeriksanya. Saya kira menjadi buta huruf tidak baik untuk seseorang. Tepat ketika dia akan menjelaskannya kepada Emma, dia memberi isyarat padanya dan bertanya, "Zeke, bisakah kamu membantuku?" Zeke mengangguk. "Apa itu? Bisakah kamu membantuku menjaga Amelia sebentar?" Tidak punya alasan untuk menolak, dia mengangguk lagi.
Setelah mengucapkan terima kasih, Emma menarik lengan Madeline. Bu, mari kita melakukan perjalanan kembali ke rumah lama kita. Saya baru ingat bahwa saya tidak sengaja meninggalkan sesuatu yang sangat penting di sana. Jelas bahwa Emma memiliki motif tersembunyi untuk kembali ke rumah lama mereka. Sebenarnya, itu hanya alasan agar dia bisa pergi dan bertemu dengan Divine Dr. Linton Group. Dia hanya mengarang cerita untuk menghindari kekhawatiran Zeke. Secara alami, Madeline memahami niat putrinya. Karena itu, dia dengan cepat mengangguk. Oke, aku akan pergi ke sana bersamamu sekarang. Rumah itu akan segera dijual. Jika kita tidak mengumpulkan barang-barang kita, itu akan menjadi milik orang lain. Dengan itu, pasangan ibu dan anak itu pergi. Kata-kata perpisahan Emma kepada Zeke adalah, ingat, jangan kabur. Kamu harus membantuku merawat Amelia dengan baik. Jika dia meninggalkan rumah sakit dan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkannya. Anda merasa tak berdaya, Zeke hanya bisa setuju. Begitu mereka pergi, dia pergi mencari Amelia dan menemukannya di tengah sesi fisioterapi dengan seorang dokter. Gadis kurus dan lemah itu memegang sepasang kruk dan berjuang untuk berjalan. Meskipun gerakannya kaku, dan dia tidak memiliki pijakan yang mantap, dia telah meningkat pesat. Itu bukan prestasi kecil, mengingat dia bahkan tidak bisa bergerak tanpa kursi roda sebelumnya. Fisioterapi adalah proses yang membutuhkan banyak tenaga, terutama untuk anak seperti Amelia. Meskipun terengah-engah dan berkeringat, dia masih menggertakkan giginya dengan tekad, didorong oleh keinginannya untuk berjalan. Ketika dia melihat Zeke, dia memberinya senyum lelah. Lihat. Lihat ini. Aku bisa berjalan. Aku benar-benar bisa berjalan. Terima kasih untuk semuanya. Zeke mendekatinya dan dengan lembut mengangkatnya ke dalam pelukannya. Kamu harus istirahat sebentar sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, saya tidak perlu istirahat. Saya tidak lelah. Saya ingin berlatih. Saya yakin saya akan segera bisa berjalan sendiri tanpa kruk. Aku ingin belajar berjalan agar aku bisa memberi ibu kejutan besar. Zeke menghiburnya, beberapa hal tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, Amelia. Jika Anda membuat kaki Anda lelah dan melukainya, mungkin akan lebih sulit bagi mereka untuk sembuh di masa depan. Ada baiknya Anda bekerja keras, tapi itu juga perlu istirahat yang cukup. Oke,